Nah, 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 nah. This is that new ish keeps handing in mine. You know you like it. It's got that thing. Pada episode sebelumnya, kita melihat seorang wanita yang bernama Morgan Gloria. Dia yang bekerja sebagai office boy di kantor polisi, tak sengaja telah menumpahkan berkas kasus tentang pembunuhan. Namun Morgan melihat ada sebuah kesalahan yang telah ditulis dari papan mading. Awalnya adalah seorang tersangka, ternyata itu adalah menjadi seorang korban kedua. Sehingga seluruh para polisi pun langsung datang ke rumahnya Morgan untuk memberikan sebuah alasan kenapa dia telah merubah papan banding dalam kasus pembunuhan tersebut. Sehingga Morgan menjelaskan satu persatu tentang kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya Morgan langsung diangkat oleh para polisi untuk meminta dan meluruskan kasus tersebut. Akhirnya Morgan pun telah mendapatkan sesuatu pencerahan dan semuanya telah menjadi berguna untuk seluruh para polisi. Hingga pada akhirnya Morgan pun memecahkan kasus paling rumit di dalam kepolisian dan dia langsung ditawari untuk bekerja di kepolisian dalam kasus pembunuhan. Namun dengan satu syarat, ingin menemukan suaminya yang telah hilang. It's a job offer. I'm not cut out for this, but thank you. If you change your mind, you know where to find me. I need you to find someone. His name is Roman Sinquiera. Please, help me find him. You got a deal. Di awal season 1 episode 2, kita diperlihatkan seorang penari yang sedang berada di atas ketinggian gedung untuk membuat konten dan menari bersama. Nah, 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 nah. This is that new ish keeps handing in mine. You know you like it. It's got that thing. Namun di sisi yang lain, di pagi hari yang sangat indah, Morgan yang sekarang bersiap-siap untuk bekerja pertama kalinya menjadi seorang polisi kasus pembunuhan. Dia yang langsung disiapkan sarapan pagi oleh anak-anaknya karena dia harus mencari nafkah untuk bisa mendapatkan uang banyak. Helping the cops solve cases. Ooh, do you get your own squad car? Okay, gotta run. Singkat cerita, akhirnya Morgan pun langsung berangkat menuju kantor polisi. Namun dia di perjalanan langsung diberikan sebuah informasi bahwa ada sebuah kasus pembunuhan di mana seorang pria telah jatuh pada dini hari di atas ketinggian gedung yang sangat mengerikan. Morgan, if this is gonna work. Okay, I think we need to get up on that roof. Kemudian Morgan bersama Karadek langsung naik ke atas gedung, melihat ada tripod yang telah terjatuh dan di bawahnya ada sebuah handphone yang telah tersembunyi. Diduga handphone tersebut adalah milik orang yang telah melakukan tarik di atas gedung tersebut. Dan ini menjadi sebuah barang bukti untuk bisa mendapatkan petunjuk. Sehingga Morgan mendapatkan asumsi bahwa orang tersebut telah didorong oleh seseorang. Damien was up here dancing under the when someone pushed him over the edge. Singkat waktu, Morgan dan Karadek langsung datang ke kantor untuk melakukan laporan kepada Selena, di mana mereka telah mendapatkan sebuah asumsi bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Starting right now, we treat this as a murder case. You two go to the hospital. Namun sebelum Morgan datang ke rumah sakit, di mana dia langsung datang kepada Selena untuk bertanya apakah dia sudah mendapatkan informasi tentang Roman, suaminya yang telah hilang. Had you and Roman been Fighting, no, listen. all right? I'll see what I can find. Singkat cerita, Morgan dan Karadek langsung datang ke rumah sakit untuk bisa melihat korban.
di mana sekarang sudah menyelesaikan operasi karena banyak sekali tulang yang patah. Dialah yang bernama Damien Ross yang telah dijaga oleh ibunya. Ms. Ross, How's he doing? I know this is a very difficult time, Winnie. Karadik mengatakan sebagai polisi bahwa dia akan mengungkap kasus ini sebagai kasus pembunuhan berencana dan dia akan menyelesaikannya dengan tuntas. Mama Ross? See two lefties. The phone was his. Who's? The one who's got his arm around Ms. Ross. Setelah teman-temannya Damien datang, di mana Morgan langsung melihat seorang pria yang bernama Ronald. Diduga dialah pemilik handphone yang telah ditemukan di atas gedung dan tergeletak. Sehingga Ronald pun langsung diberikan keterangan untuk datang ke kantor polisi melakukan interogasi. Namun Ronald mengatakan bahwa dia sedang menari bersama Damien. Tiba-tiba saja datang seseorang dengan keadaan gelap dan mendorong Damien. Then what happened on the roof? Someone else pushed him. He must have been waiting there or something because one minute we were dancing and then he knocked me on my ass. Karena Ronald tidak bersalah, akhirnya mereka pun langsung menyusur CCTV yang ada di sebagian gedung supaya bisa mengetahui siapakah orang tersebut. What'd you guys do with Damien's car? Dengan insting yang sangat penasaran, Morgan langsung membawa para teman-temannya untuk melihat mobil Damien yang sekarang berada di barang bukti. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat kejanggalan dalam mobil tersebut. Pastinya orang ketiga yang telah mendorong Damien telah bersembunyi di dalam bagasi. Dan itu memang tidak masuk akal. Tetapi Morgan langsung membuktikannya bahwa di dalamnya ada tombol untuk keluar. Close me in. I don't think that's a good idea. This is getting weird. That's where this is. Yeah. Am I helping now? Singkat waktu akhirnya Morgan dan Karadik pun langsung datang ke toko bengkel di mana tempat dia bekerja, bertemu dengan seorang pria yang bernama Knox. Ternyata Ronald pun ada di tempat ini. Diduga Damien telah bekerja di dalam bengkel ini untuk bisa mencari nafkah. Akan tetapi Morgan mempunyai sebuah rencana meminta kepada Karadik untuk bisa melobi kepada barang bukti supaya bisa mengembalikan mobil Damien. Excuse me. For what? 2 minutes and I will get their alibis right quick, right here on the spot. 2 minutes. Singkat cerita sebagai gantinya, akhirnya Morgan langsung bisa melakukan interogasi kepada seluruh teman-temannya Damien dan memberikan alasan di manakah mereka berada ketika Damien dia didorong oleh seseorang pada malam dini hari. Dan semuanya pun langsung dijelaskan di dalam kantor polisi setelah mendapatkan semua alasannya masing-masing. Namun Morgan di sini mempunyai sebuah jalan buntu karena semua alasannya cukup masuk akal. Kemudian seorang wanita yang bernama Daphne mengatakan kepada Morgan untuk bisa mengaktifkan ACP. Alibi confirmation protocol. Come on. All process is released. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Morgan telah pulang ke rumah dan melakukan makan malam bersama keluarganya. Eva yang sekarang telah mendapatkan penghargaan dalam sebuah gambar yang telah dibuatnya. Namun tiba-tiba saja Morgan meminta kepada Eva untuk pergi ke belakang. Follow me. Entah apa yang dilakukan oleh Morgan, dia pun langsung membuka sebuah berkas foto-foto gedung yang telah dilukis oleh seorang pria. Diduga itu adalah ayahnya yang sekarang sudah lama hilang. Namun itu semua membuat Eva sangat sedih. We're gonna get to the truth. Singkat cerita, tiba-tiba saja Morgan yang sekarang tidak bisa tidur langsung menghubungi Karadik untuk datang ke lokasi kejadian di atas gedung, di mana ternyata Morgan mendapatkan sebuah informasi pembunuh tersebut telah bersembunyi dan langsung mendorong salah satu dari mereka. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah Damien benar-benar seorang target untuk bisa dibunuhnya? Dan ternyata dia telah mendapatkan sebuah asumsi yang kedua. Padahal inti utamanya bukan membunuh Damien, tetapi adalah membunuh Ronald. Our assailant pushed the wrong guy. He meant to kill Roland. We gotta find Roland before the killer does. Singkat cerita, setelah mendapatkan sebuah asumsi, akhirnya Ronald pun langsung dihubungi oleh Karadik untuk bisa bersembunyi. Namun sayang sekali informasinya tidak jelas, sehingga mereka pun harus cepat-cepat datang. Di manakah posisi Ronald sekarang berada?
Singkat waktu tiba di sebuah tempat diskotik yang sangat mengerikan, di mana semua orang pun sedang ajeb-ajeb dan goyang bersama. Teman-temannya Ronald termasuk juga ada Knox meminta kepada mereka untuk menemukan di manakah Ronald berada. Ketika seluruh lorong dan seluruh tempat disusur, mereka belum bisa menemukan Ronald. Dan tiba-tiba saja dia sekarang sudah terkapar. We didn't get here fast enough. Not tonight, but next time. Sungguh disayangkan sekali di mana Karadek dan Morgan telah terlambat karena Ronald telah dibunuh duluan oleh seseorang, sehingga mereka pun langsung melihat dalam rekaman CCTV ada sebuah percakapan di mana Ronald bersama seorang pembunuh. Ternyata mereka sudah saling kenal dan ia adalah orang yang paling dekat. You okay? I'm just gonna take a little walk. For the best, but be prepared for the worst. Kemudian ketika Morgan sedang jalan-jalan di lorong, tiba-tiba saja dia telah melihat di ruangan divisi perampokan ada seseorang yang telah menggunakan senjata yang sama, yang dimana senjata tersebut mengeluarkan percikan yang sama ketika membunuh Ronald di diskotik. Sehingga asumsi yang selanjutnya adalah mereka telah menemukan pembunuhnya. And in the one that killed Roland, saying same gun. What do you think? Kemudian Morgan meminta kepada teman-temannya untuk bisa memadukan mading yang berada di tempat kerjanya supaya bisa mendapatkan sebuah informasi yang sangat akurat. Ternyata memang betul dari sisi pandang yang lain, seorang pembunuh Ronald ternyata mereka adalah orang yang sama. Dan ini menjadi sebuah ketergantungan karena salah satu dari mereka, Ronald, adalah orang yang telah bekerja di bengkel mobil dan pembunuh tersebut telah menggunakan mobil berganti-ganti. Dan ini adalah seseorang yang telah memfasilitasinya adalah Ronald. I think the robber lost his getaway car. More importantly, I'll give you a clue. Namun dalam kasus ini mereka mendapatkan sesuatu yang sangat mencengangkan karena si pembunuh ternyata dia kehilangan mobilnya. Diduga Ronald sekarang sudah keluar dan tidak mau bekerja sama dengan pembunuh lagi, sehingga pembunuh itu mempunyai sesuatu ingin membalaskan dendam dan membunuh Ronald. Disinilah Morgan mempunyai sebuah rencana untuk melakukan peringkusan. I do have an idea about how we can find him. All units 6837, we have a 187. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, seorang perampok yang datang ke toko emas, tiba-tiba saja para pekerjanya telah menodongkan senjata. Ternyata telah diganti oleh para polisi yang sekarang sedang melakukan peringkusan. Are you confused, Griff? Lawyer. Bet you're wondering how we knew you'd be here. Sungguh taktik yang tidak bisa difikirkan oleh orang biasa, di mana Morgan telah mengetahui semua gerak-gerik para karyawan yang ada di bengkel mobil. Salah satunya adalah ternyata dia yang benar-benar menjadi seorang tersangka karena semua dari alibinya dan semua rencana yang telah disusun oleh Morgan membuat si pembunuh telah beraksi kembali. Actual code 3 happening tonight. Let's go. Singkat cerita, malam pun telah tiba di mana Morgan akan pulang ke rumah. Karadek langsung memberikan satu amplop dengan uang yang sangat banyak karena kasus-kasusnya telah dipecahkan dengan sangat mulus. Sebelum pulang, di mana Karadek dan Morgan langsung bertemu dengan Damian terlebih dahulu. I heard about Roland and Griff. It's over now, though. Don't worry. I'm just glad I was able to help. Singkat waktu, Morgan yang sekarang pulang membawa mobil karena dia telah menebusnya di dishub. Beberapa waktu yang lalu telah disita oleh dishub dan uang dari gajinya tersebut bisa menebus mobil yang dimana itu adalah mobil impiannya. I'm so sorry to just pop by one. You want to come in? No, that's okay. I have some news. Entah apa yang terjadi tengah malam, di mana Selena langsung datang mendapatkan sebuah informasi. Ia telah menemukan di manakah Roman si Kiera, suaminya yang telah hilang, telah terlihat. We're gonna find out what happened to Roman. I promise. Sayang sekali, episode 2 ini harus berakhir di sini. Bagaimana tanggapan para penonton setia ke DGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Seorang wanita yang bernama Morgan
Dia adalah wanita yang mempunyai sebuah IQ yang sangat tinggi, sehingga semua tentang apa yang menjadi kejanggalannya bisa dipecahkan dengan sangat-sangat masuk akal. Sehingga seluruh para polisi mempekerjakan Morgan untuk bisa bekerja sama dalam kasus-kasus yang sangat rumit. Hingga pada akhirnya, sekarang Morgan telah menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan yang dimana seseorang telah terjebak di atas gedung dan telah dibunuh oleh seseorang. Dan ini menjadi sebuah kasus yang sangat-sangat rumit dan benar-benar tidak bisa diungkap oleh orang lain selain Morgan. Memang film yang sangat mencengangkan. Namun pada akhir film kita melihat bahwa Morgan mempunyai sebuah sisi kelemahan. Dia tidak pernah bisa menemukan suaminya yang hilang setelah 15 tahun yang lalu. Namun ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar, di manakah suaminya sekarang berada? Selena yang telah mendapatkan sebuah ciri-ciri informasi tersebut mendapatkan kepada Morgan untuk bisa menemukannya. Apakah Roman Sciarra akan ditemukan? Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan film-film terbaru bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.